Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Presiden Wijayanto dari Yayasan M. Akhwin dan Ratu Mamah Gumulai mengucapkan selamat beribadah puasa Ramadan 1444 Hijriah atau bertepatan dengan bulan Maret tahun 2023. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allamal bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allamal bil qalam, yang mengajari dengan baca tulis. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajari manusia dari apa-apa yang tidak diketahuinya. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Iqra ayat 1-5 tadi, saya di sini mengingatkan terutama kepada diri saya sendiri bahwa kita umat Islam, bahkan seluruh umat manusia, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama waktu itu pertama kali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari ayat surat Al-Iqra ayat 1-5 tadi adalah surat Al-Quran, ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan oleh karena itu pada tanggal 17 Ramadan inilah diperingati oleh seluruh umat Islam sebagai hari Nuzulul Quran atau hari turunnya Al-Quran. Surat ini mengingatkan kita semua umat manusia untuk selalu membaca, baik membaca ayat-ayat Al-Quran ya, atau firman-firman Allah yang terabadikan di dalam kitab sucinya Al-Quran, maupun ayat-ayat kauniyah atau apa yang terlihat di sekeliling kita, untuk kita baca, kita fahami. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, yang dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Alladzi 'allamal bil qalam. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Saya yang perlu tekankan di sini adalah pertama-tama adalah
bahwa saya tidak mengajari atau tidak menggurui atau tidak memintari atau merasa paling pintar. Tidak, saya hanyalah sekedar menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang sudah saya ketahui. Jadi di sini pun sesungguhnya guru kita adalah Allah. Allah lah sebagai sumber dari segala sumber ilmu kehidupan, baik ilmu di dunia maupun ilmu di akhirat. Jadi hanya Allah lah yang paling berhak untuk disebut guru sebenarnya. Nabi Muhammad pun tidak menyebut dirinya sebagai guru, tetapi beliau adalah Rasulullah, artinya beliau adalah utusan Allah, yaitu orang yang pertama kali mendapat ilmu dari Allah, kemudian ilmu itu disebarluaskan kepada umat manusia. Agar ilmu itu terutama adalah yang kemudian dikumpulkan dalam sebuah kitab suci yang diberi nama Al-Quran, di mana Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, sebagai rahmatan lil alamin. Jadi tidak hanya manusia saja yang mendapat rahmat dari Allah, tapi seluruh alam mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksud dan tujuan saya membuka ini sebenarnya saya ingin membuka sebuah lomba berdakwah, di mana saya dengar telinga saya setelah pandemi COVID selama 3 tahun ini, banyak dai atau khususnya yang berada di Indonesia, sekitar 800 dai lebih meninggal dunia akibat COVID-19, sehingga kita perlu untuk mendorong umat Islam untuk menjadi dai-dai. Sebenarnya setiap umat Islam itu adalah dai, wajib menyampaikan ayat-ayat Allah yang paling ia mengerti, walaupun hanya satu ayat. Itu adalah sesungguhnya setiap umat Islam itu adalah dai, artinya diwajibkan menyampaikan ayat-ayat Allah yang telah ia pahami kepada orang yang belum paham terhadap ajaran-ajaran Islam ini, dengan berdasarkan tentunya Al-Quran atau firman-firman Allah yang diabadikan di dalam sebuah kitab suci yang disebut nama Al-Quran. Di dalam lomba berdakwah ini, saya berharap para audien memberi penilaian